Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk. 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat. Itu adalah bekal untuk manusia hidup. Kita bersyukur yang kedua, kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Yang asalnya kita tidak ada menjadi ada. Asalnya kita tanah menjadi daging.
menjadi beranak pinak, menjadi miliaran manusia. Asalnya tanah. Kita bersyukur pada Allah yang ketiga, Allah menciptakan alam raya ini yang juga tadinya tidak ada. Alam raya ini tadinya air miliaran tahun jadi lumut jadi tanah. Allah menjelaskan pada kita proses alam raya ini sudah lama sekali. Tidak ada yang tahu. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah yang terakhir setelah alam raya ini sudah ada. Setelah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatang. Baru Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Surat 55 ayat 14 surat Ar-Rahman, khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Saya menciptakan manusia itu asalnya tanah liat yang bisa dibentuk, bisa jadi genteng, bisa jadi bata, bisa jadi keramik, bisa jadi guci. Itulah asal kita. Gak bagus-bagus amat. Tapi hebat sekali Allah itu. Kita manusia bisa berpikir asalnya tanah, bisa jadi raja, bisa jadi presiden. Luar biasa. Sehingga ya Allah, tidak ada yang paling hebat kecuali Engkau. Dan kami akan kembali lagi kepada Engkau. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita melalui para sahabatnya, para tabi'in, sampai akhirnya ke guru-guru kita, sampailah ajaran ini kepada kedua orang tua kita, lalu sampailah kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Fa'aina tadhhabun. Anda ini mau kemana pergi, kata Allah. Fa'aina tadhhabun, mau kemana sih? Allah menjelaskan di surat 84, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sungguhnya kamu sedang menuju saya. Tidak ada manusia yang tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kelak kamu akan menemui saya. Tidak ada manusia yang tidak akan datang kepada Allah kembali. Innalillah, kita ini milik Allah. Wa inna, sesungguhnya kita ini adalah ilaihi, kepada Allah rajiun, kembali. Tidak ada manusia yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kamu akan datang pada saya nanti sendiri-sendiri. Surat 6 ayat 94. Laqad ji'tumuna furoda. Saya ulangi, laqad ji'tumuna furoda. Manusia akan datang pada saya nanti, kamu kembali pada saya sendiri-sendiri. Kamu datang sendiri ke dunia, kembali juga sendiri. Kita datang ruhnya pada jiwa kita, pada badan kita, lalu kembali kepada Allah juga sendiri. Datang sendiri, kembali sendiri. Adapun jasmani kita memang ada keturunannya, tapi jiwa kita, ruhani kita enggak ada keturunannya. Kita datang sendiri dan akan kembali kepada Allah sendiri. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum manusia masuk ke dalam jasad manusia, kata Allah, sudah saya sumpah. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu, hai para jiwa, para nyawa, para ruh? Qalu bala syahidna, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kata Allah, sengaja saya sumpah kamu supaya ketika kamu kembali, kamu tidak beralasan, Tuhan, waktu di dunia dulu aku lupa sama engkau. Tidak ada alasan. Oleh karena itu fitrah manusia bertuhan, tidak ada yang kosong. Manusia semuanya merasa bertuhan. Walaupun Tuhannya bisa jadi salaf, bisa jadi dia memahami tentang Tuhan itu bisa jadi gunung, bisa jadi matahari, bisa jadi apa saja. Tapi bahwa fitrah bertuhan pada manusia tidak akan hilang. Jadi tidak ada manusia yang ateis dalam pandangan Quran. Semua manusia percaya kepada Tuhan. Surat 29 ayat 65. Ketika manusia dalam keadaan dia terjepit, mau tenggelam dia, pasti dia akan mencari
siapa Tuhannya. Pasti dia akan mencari Tuhan. Ketika manusia dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan dia tidak bisa berdaya, pasti dia mencari Tuhan. Nah, manusia akan punya kesadaran yang tinggi ketika nyawanya mau keluar di surat Kiamat, surat 75. Ketika manusia mau wafat, dia sadar betul bahwa ruhnya, bahwa nyawanya akan keluar dari badannya. Jadi tidak ada manusia yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun sendiri di surat 10 ayat 90, ketika dia mau tenggelam, Tuhan, saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel, kepada Tuhannya Musa, surat 10 ayat 90. Saya percaya kepada Tuhannya Musa, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada manusia yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Tuhan bisa jadi adalah Tuhan itu hawa nafsu kita. Kita mentuhankan hawa nafsu kita. Bisa jadi Tuhan itu banyak sebenarnya. Di surat 28, surat Al-Qasas, ayat 78. Korun berkata, saya punya harta ini karena ilmu saya. Ditenggelamkan, dilumat oleh bumi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaannya. Karena dia berkata bahwa harta yang saya miliki ini adalah hasil keringat saya, hasil jerih payah saya, hasil ilmu saya. Berapa banyak orang yang pandai, miskin aja. Berapa banyak orang yang bodoh, kaya dia. Jadi kaya dan miskin adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bekerja dalam pandangan Islam adalah ibadah. Jadi bekerja, wah saya bekerja supaya dapat rezeki, bukan. Salah. Bekerja itu ibadah dalam pandangan Islam. Surat 34, surat Saba, ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Ayat 13 ya, 34-13. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah hai keluarga Daud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Quran, bekerja itu sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi mata, diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki. Oleh karena itu, orang yang malas berdosa. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada lewat kerja, itu pintu rezeki kita datang. Memang. Tapi banyak orang yang tidak bekerja sudah kaya. Banyak, jangan dikira. Ada orang tidak bekerja sudah kaya dia. Bahkan masih dalam perut sudah kaya dia. Bekerja adalah ibadah. Nabi pernah melihat salah satu sahabatnya. Ketika tangannya ada bekas mencari kayu. Kata Rasulullah, cukup untuk menghalangi api neraka. Bahkan kata Rasulullah, besok seandainya terjadi kiamat. Besok terjadi kiamat. Hari ini masih bisa tanam kurma, tanamlah kurma itu. Oh, ternyata kiamat terjadi. Manusia mati semua, tapi kurma tumbuh dan berbuah. Gak ada yang makan manusia, binatang yang makan. Kata Rasulullah, itu pun sedekah kepada binatang sekalipun. Tidak pernah ada yang rugi manusia yang bekerja itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Manusia akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Yang dibawa hanya iman dan amal solehnya. Surat 34 surat Saba ayat 37. Tidak ada yang akan kita bawa kecuali iman kita dan amal soleh kita dan amal buruk kita. Oleh karena itu manusia ketika dia melakukan apapun yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Selama itu mubah, tidak haram, mubah dia.
dia bersih-bersih, dia tanam palawija, tanam tumbuh-tumbuhan apa saja, itu ada pahalanya dalam pandangan Al-Quran. Tidak ada yang sia-sia. Tapi jangan lupa niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siram tanaman, ya. Bersihkan rumah, bersihkan kendaraan kita. Tidak ada yang sia-sia, harus karena Allah. Kenapa? Karena kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, akan saya balas 10 kali lipat. Tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Quran. Manusia akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Karena datang sendiri, akan pulang juga sendiri kepada Allah. Orang tua dalam surat 31, surat Luqman, Allah mengatakan, nanti satu saat bapak tidak bisa menolong anak dan anak pun tidak bisa menolong bapak. Sedikit pun. Surat Luqman ya, surat 31 ayat 33. Surat Luqman ayat 31, surat 31 ayat 33. Seorang bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak sedikit pun. Pahala bapak mengurus anak, itu pahala bapak. Bukan anaknya yang menolong bapaknya. Tapi perbuatan bapak dulu mengurus anaknya, memberikan pendidikan, memberikan makan, menyekolahkan dan seterusnya, itu pahala bapaknya. Sedangkan anaknya punya tanggung jawab juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang anak kita soleh semua. Tapi perbuatan kita kepada anak kita itulah yang jadi amal soleh. Bahkan anak siapapun yang kita pelihara, yang kita didik, itu amal soleh kita. Jadi jangan takut juga atau jangan sampai sedih juga. Waduh, saya tidak punya anak. Anak orang lain kita urus dan dia menjadi anak yang baik. Itu juga amal soleh. Karena dalam bahasa Arab yang namanya anak sendiri itu waladun. Walad. Tapi kalau anak umum, ibnun. Ya. Ya. Oleh karena itu Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam hidup ini sebenarnya kita sedang menuju Allah. Sekarang walaupun bahagia, kata Quran bahagianya paling sebentar, susah pun sebentar. Di surat 10 surat Yunus ayat 45, kata Allah, hidup ini sa'atan minan nahar, sesaat di siang hari. Kita kalau bahagia sesaat, kalau susah pun sesaat juga. Jadi kepala desa sesaat, jadi menteri sesaat, jadi gubernur sesaat, jadi presiden juga sesaat, tidak lama. Oleh karena itu, kalau manusia ketika hidup ini tidak karena Allah akan rugi hidupnya. Ibarat dia akan datang kepada Allah membawa tas yang penuh, perasaannya penuh. Begitu datang kepada Allah bisa jadi tas kita itu kosong. Kenapa? Bisa jadi ketika kita melakukannya dulu di dunia tidak pernah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah menjelaskan pada kita di surat 26 ayat 89, 26 89. Kata Allah, orang yang akan saya terima nanti adalah illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan saya terima nanti adalah orang yang hatinya bersih. Kasihanlah orang kampung saya yang kerjaannya cuma cocok tanam. Cuma tanam, itu pun dia kuli, bukan punya sendiri. Bukan punyanya, tanahnya, dia kuli. Hidupnya cuma segitu. Orangnya tidak sekolah, bodoh dia. Tapi dia begitu naik dari sawah, dari pematang, dia berkata, Tuhan, terima kasih saya masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melakukan kegiatan. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum. Ya Allah, terimalah segala ibadah saya. Insya Allah, itu dia selamat. Dibandingkan dengan segala macam punya, tapi tidak pernah merasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang dia miliki merasa bahwa itu adalah dari hasil jeripayah dia. Hati-hati kita. Tas kita bocor datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang hatinya bersih. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata
illa billah. Kita ini sebenarnya tidak berdaya. Asalnya tanah jadi daging luar biasa. Tapi ketika kita sudah hebat, kita merasa bahwa ini adalah hasil karya kita. Badan hasil karya ibu kita. Mata hasil karya ibu kita. Alis merasa, wah ini keturunan saya alisnya hebat, maka alis saya pun hebat. Merasa itu karya orang tua kita. Tidak ada. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah supaya kita jangan masuk kepada orang yang syirik. Bacalah surat 18 ayat 39. Masya Allah la quwata illa billah. Atau kalau kita punya jabatan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru, yaitu surat 27 ayat 40. Insya Allah kita terhindar dari kemusyrikan karena kekayaan kita atau karena kedudukan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Bahkan ampuni ya Allah bisa jadi kesombongan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kedua orang tua kami. Mereka telah membesarkan kami, telah mendidik kami, telah mengurus kami. Kami tidak mampu membalas kebaikan mereka, kecuali kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Rabbana ufirli wali walidayya, Rabbana ufirli wali walidayya, walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami memenuhi seruan Engkau yaitu menuju kepada keimanan. Fa amanna, kami pun beriman. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutup ya Allah segala aib-aib kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan kalau kami wafat, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami petunjuk pada kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan petunjuk kepada Ashabul Kahfi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.